Selamat siang teman-teman MS Trade and Investment. Ketemu lagi dengan saya Surya. Oke teman-teman, di tanggal 1 bulan Februari 2021 ini, hari ini kita mengawali pergerakan saham dan IHSG yang bagus teman-teman ya. Saya akan lihat dulu di online trading saya. Oke, teman-teman lihat hari ini untuk indeksnya, untuk indeks composite ya. Hari ini adalah sebentar saya cek dulu di daily ya. Hari ini adalah hammer bentuknya seperti ini. Closing di 5950 atau naik 1,5% ya, dengan bentuk candle adalah hammer setelah beberapa hari turun ya. Kalau kita lihat di hari sebelumnya IHSG itu kan sempat tepat di support yang sebelumnya dibentuk, yaitu di kisaran 5850 ya. Di support itu telah dites di beberapa hari sebelumnya, yaitu di sekitaran bulan Desember. Kemudian saya nggak bisa lihat datanya ini, sebentar. Di bulan Desember tanggal 8 dan juga di tanggal 23 ya. Kemudian kemarin dites lagi dan hari ini sempat turun sebentar, kemudian naik. Nah, kalau kita lihat opening tadi, indeks regional juga sebenarnya sempat dalam juga teman-teman ya. Kalau kita lihat tadi Hang Seng dalam, sempat turun maksud saya, terus rebound ya, naik. Hari ini closing hari ini maksudnya saat ini dia masih naik dari openingnya pagi. Kemudian straight times juga hammer tadi pagi sempat turun tetapi tidak full ya, seperti itu. Kalau Nikkei bentuknya hampir Marubosu tapi masih belum bisa menutup penurunan hari Jumat kemarin. But overall itu adalah satu hal yang bagus untuk hari ini teman-teman ya, sehingga tidak terus-terus ARB seperti minggu-minggu lalu ya. Seperti minggu lalu kalau kita lihat saham-saham mengalami penurunan yang berturut-turut beberapa hari ARB terus seperti itu. Kalau teman-teman lihat hari ini indeksnya juga sudah di pen trading saya udah dihiasi dengan warna biru, yang artinya saham tersebut mengalami kenaikan ya. Oke, saya akan mencoba mengupdate posisi beberapa saham yang kita miliki, maksudnya yang saya punyain ya. Oke, mulai dari sebentar saya pastikan dulu. Mulai dari apa? Kalau kemarin saya bilang saya saya bahas CPO ya. Kemarin CPO kalau kita lihat di sini di bagian kanan ini saya kan udah pasang watchlist untuk harga CPO ya. Di CPO ini saya ambil harga untuk Maret, untuk Februari kemarin ya. Ini untuk sedang loading. Nah, ini Februari naik seperti ini. Saya kemarin positioning SSMS ya. Saya 2 kali masuk SSMS karena ini. Dan ini adalah untuk harga Februari, dan kita gunakan acuan juga untuk harga Maret, dan ternyata juga masih naik ya. Dan hari ini saham yang pertama memberikan mood baik untuk saya pagi hari ini adalah SSMS ya, karena kemarin memang saya membelinya di bawah teman-teman ya. Saya membelinya di bawah. Saya teman-teman kalau yang mengikuti channel saya pasti tahu ya, SSMS saya masuk 2 kali ya di hari Jumat kemarin di sekitar 950-an ya, 950-an. Oke, sempat turun tapi itu baru masuk kedua. Jadi kalau dia akan turun lagi tentu saya akan kemungkinan akan masuk lagi untuk SSMS. Tetapi karena masuk hari Jumat dan kemudian dia bergerak naik hari ini, dan memang sesuai prediksi saya cenderungannya akan naik, jadinya itu adalah satu saham yang pagi hari ini memberikan mood yang baik bagi saya ya. Kemudian juga saat ini SSMS walaupun tadi sempat naik di 1075, saat ini closing sesi 1 ini di 1025. Itu nothing problem. Memang perlu waktu untuk bergerak ya, seperti itu. Kemudian untuk SSMS saham lainnya yang terkait CPO
Ini juga ALI tapi kenaikannya tidak begitu kenceng ya teman-teman ya, karena memang ini juga saya tidak terlalu tertarik dengan ALI, hanya ngambil SSMS saja. Kemudian untuk LSIP chartnya cukup bagus ya, hari ini mengalami kenaikan, hammer juga. BBPT ya bentuknya naik tapi juga kurang begitu bagus. Yang saya sukain hanya SSMS untuk CPO teman-teman ya. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke saham yang trending kemarin ya, apa? Antam, Inco, seperti itu ya. Tadi kalau kita lihat Inco sudah duluan hijau. Nah, seperti apakah kondisi Inco sekarang? Nah, kalau kemarin saya bilang di channel bahwa seperti Inco, seperti Antam dengan kenaikan sangat tinggi ini, kemarin overshoot keluar dan memang seharusnya dia masuk kembali ke channelnya. Nah, ini dia masuk kembali ke channelnya, di mid band channelnya, dan sekarang saat ini berada di resist channel. Kalau kita bicara channel ya, seperti itu. Saat ini untuk Inco berada di resist channel uptrendnya. Dan kalau kita melihat dari Fibonacci saat ini, Inco itu kemarin hanya terkoreksi sampai 50% retracement. Dan memang 50% retracement ini adalah level-level yang paling umum untuk dicapai suatu saham ketika dia koreksi. Jadi sudah jadi rahasia umum kalau orang akan antri di area 50 ya. Dan nyatanya untuk Inco itu dites 2 kali di area situ, dan hari ini dia mantul sempat menembus di atas retrace 38 ya. Jadi kemungkinan untuk Inco berlari lagi melanjutkan trennya adalah cukup kuat seperti itu. Kemudian akan kita lihat saham yang kemarin fenomenal karena ARB berkali-kali, ini adalah Antam ya. Kalau teman-teman yang mengikuti channel saya tentu akan sudah tahu ya bahwa saya sudah menyampaikan menggunakan Fibonacci bahwa potensial untuk Antam turun itu bisa sampai ke Fibonacci 61. Hal ini bukan tanpa dasar, itu karena pada saat Antam itu retrace dari 38 tidak kuat dan dia turun di bawah 38. Berdasarkan hukum Fibo dan seperti pendapat para ahli Fibo dikatakan bahwa ketika satu saham itu tidak kuat di 38 retracement, dia cenderung akan turun, dan turunnya itu bisa nyampe ke 61 retracement atau sekitar 2000. Tetapi hari ini marketnya sangat bagus ya, karena sebentar turun kemudian terus naik ya. Kita cek dulu apakah hari ini tadi Antam itu sempat ARB. Kita cek dulu ya. Antam tuh ternyata hari ini sempat ARB teman-teman ya, di 2070 lowestnya, limit low di situ. Berarti Antam hari ini tadi sempat ARB dan mantul lagi. Itu persis seperti ketika Antam di 2550 terus naik di sebelumnya ya. Di sebelumnya kan sempat dulu di sini terus naik ke 3200. Nah, itu saya sempat buang barang di situ. Saya ambil lagi layer pertama di 29, turun. Saya nggak ngambil dan saya ambil lagi di layer 2200, dan saat ini saya masih hold Antam. Jadi walaupun Antam mengalami penurunan yang sangat dalam seperti itu, saya tetap trading sebenarnya. Cuman saya menurunkan size saya untuk trading di Antam ini, mengingat volatilitasnya tinggi dan saat ini ARB-nya hanya 7%, seperti itu. Tetapi once ada kesempatan untuk Antam, saya akan masuk lagi. Dan seperti hari ini, saya ada 2 posisi untuk Antam, yaitu posisi atas yang di sini, yang saya buyback di 29 ini di buyback di sekitar sini ya. Saya ada buyback di sekitar sini, kemudian turun, saya biarkan sampai turun lagi, dan baru kemarin saya ambil posisi untuk Antam. Jadi di sini saya ada ya. Jadi saya di sini ada, kemudian juga tadi layer nambah lagi di sini. Jadi untuk Antam tidak ada masalah sih sebenarnya, cuman ya mesti atur sizing untuk order saja, teman-teman harus perhatikan money manajemennya. Nah, bagaimana kira-kira Antam ini akan berpotensi naiknya ke berapa ya? Kita akan lihat dulu potensi untuk Antam ini akan naik ke berapa saja. Jadi ketika Antam itu balik dari 61, dia target pertama adalah di 38. 38 itu di 2540.
Nah, nanti di 2540 tuh mesti dilihat price actionnya seperti apa, apakah hammer-hammer yang muncul, apakah Marubozu hijau seperti itu. Apabila Marubozu hijau adalah kemungkinannya Antam adalah akan berlanjut ke 2880 atau di 23%. Oke, selanjutnya adalah TINS teman-teman ya. TINS, nah ini TINS saya juga positioning. Nah ini TINS ini memang pergerakannya boleh dibilang sangat liar seperti itu ya, karena dia dari 23 nggak kuat, 38 langsung benar-benar disentuhnya di 61, dan ketika sudah loss dari 61 maka kita hanya atau saya hanya menggunakan price action saja, yaitu dengan melihat area-area demand, area-area yang mana orang akan memiliki keinginan untuk membeli, dan nyatanya hari ini terjadi juga pemantulan dari area-area demand-nya di sini ya, di ini area demand-nya untuk TINS. Dan kira-kira TINS-nya ini akan mantulnya di berapa? Nah, seperti ahli Vibo bilang, kalau misalkan dia mantul dari 61, target pertamanya adalah di 38 atau 2100. Apabila dari situ kita melihat price action untuk TINS bagus, maka berpeluang lagi naik ke resistan berikutnya di 2260. Apakah hari ini bisa tercapai? Kita bisa ukur dengan menggunakan ini teman-teman, apakah bisa dari harga sini 25. Ini 25%-nya itu di sekitar di sini teman-teman. Nah, mungkin hari ini nggak bisa langsung ke 38, kemungkinan ke 50, retracement 50 atau 1960 apabila berlanjut kuat seperti itu teman-teman. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan saham lainnya, teman-teman ya. Ini berikutnya adalah saham konstruksi. Konstruksi adalah saham yang banyak dibahas karena 2021 ini adalah eranya SWF ya, Sovereign Wealth Fund. Nah, seperti yang teman-teman lihat di retracement 50, ADI sudah tersentuh di minggu lalu, disentuh 123, dan hari ini overshoot menuju ke 61 ya. Seperti hukum Fibo bilang, kalau misalkan dia tidak kuat di 38 cenderung akan ke 61 ya. Tetapi hari ini ternyata rebound ya dari area 50. Dan seperti yang teman lihat, kalau di sini terdapat area demand ya, ada kemungkinan memang ADI akan mantul di area situ, dan pantulannya target pertamanya tadi sempat overshoot, targetnya melewati 50 dengan sukses, dan saat ini akan berhadapan dengan 38 retracement atau di 1515 untuk Adikarya. Untuk Wika secara bentuk sama dengan Adikarya, yaitu mantul di retrace 50 dan saat ini bertemu atau berhadapan langsung dengan resistan di 38% retracement atau di 1945 seperti itu. Untuk WSKT secara bentuk sama semuanya teman-teman ya, secara bentuk sama-sama semuanya, juga sama mantul dari 50 dan targetnya adalah harus kuat dulu bermain di 1500-an untuk Waskita Karya. Untuk PTPP, nah sekali lagi bentuknya semuanya sama, retrace dari 50, apakah nanti sanggup untuk menembus retrace di 38? Bentuknya masih sama, plannya masih sama, 38 itu adalah di sekitar 1790 untuk PTPP. Oke, berikutnya saham apa yang mau kita analisa adalah BRIS, yang kemarin juga sempat rame juga ya, pergerakannya seperti apa. Saya akan bersihkan dulu ya, untuk sebentar ya, saya akan bersihkan dulu. Oke, untuk BRIS ini kan ada area demand di sini teman-teman ya, dan hari ini mantul juga dari area demand di 61 retracement. Itu adalah area demand yang sebelumnya muncul di sekitar akhir Desember 2020. Dan apabila BRIS mantul hari ini, kemungkinannya adalah bisa ke 50% retracement itu di 27. Apabila berkuat lanjut, maka bisa nyampe ke retracement 38 atau di 3000. Jadi bagi pemilih BRIS bisa bersiap-siap di area itu ya.
sambil tetap melihat ke price actionnya apakah muncul candle pelemahan ataupun ada candle penguatan seperti bentuk Marubozu hijau seperti itu teman-teman ya. Kemudian saham lain adalah BJTM. Untuk BJTM mantau dari 50 dengan target saat ini adalah di 810. Secara umum bentuknya sama. Kemudian BPKP ya, BPKP ini penurunannya cukup dalam kemarin teman-teman ya. Saat ini tertahan di 50, kita lihat closing hari ini apakah mampu bertahan di 61, retracement di 452. Karena apabila tidak kuat maka masih ada area-area karena apabila tidak kuat masih ada area demand di sekitar 3000 di sekitar 330 sampai 350-an di sini ya. Bentuk candlenya juga belum yakin untuk bisa menembus retracement 61 di 452. Jadi untuk Bukop ini masih perlu menunjukkan kekuatan atau sekaligus melemah menuju ke bawah atau ke atas. Harus ada keputusan yang jelas dari candle menunggu sore hari ini ya, karena belum tutup marketnya seperti itu. Kemudian untuk agro, nah agro ini tentu ditunggu banyak orang untuk ulasannya, jelas sekali karena kemarin sempat turun dalam dan hari ini, nah ini untuk agro itu dia udah turun melebihi retracement 61. Jadi untuk hal seperti itu kita menggunakannya adalah price action saja. Setelah dia turun dari 61 ini, kita gunakan saja price action dan kita lihat di sini terdapat konsolidasi sedikit di area sini, jadi diharapkan pantulan terjadi di area tersebut. Nah, kita lihat kalau misalkan dia mantul closing hari ini, kita akan ukur dulu apakah breeze bisa. Nah, kalau 25% itu belum menyampe di 61 ya. Jadi kalau dari opening 25-nya itu sekitar di 945 ya. Kita lihat memang untuk breeze ARB-nya arahnya kayaknya belum bisa nyampe di retracement 61. Kita lihat di OLT untuk breeze. Kita cek maksud saya agro ya, agro di 1050 teman-teman ya. Di chart tadi kan perkiraan saja di 1050 lah seperti itu. Jadi kalau memang hari ini kuat, maka kemungkinan kalau misalkan ARB itu di 1050 tuh bisa nyampe di 61. Nah, kalau di 61 maka target berikutnya itu untuk mantul itu bisa, maka target berikutnya untuk mantul bisa sampai ke 38 retracement atau di sekitar 1250 untuk breeze seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian untuk saham-saham lain, oh ya, untuk KF saat ini sudah ada perlawanan. Saya klik dulu. Oke, terlalu lama, saya gunakan ini saja, saya gunakan OLT saja. Untuk KF ya teman-teman ya. Untuk KF saat ini rebound dari limit low-nya di 2910 dan saat ini sih tidak terlalu mengkhawatirkan ya, ada bid cukup tebal dan juga melihat kondisi saat ini adalah COVID-19 di negara kita juga masih tinggi ya, kemungkinan masih akan bermain saham-saham ini ya. Tentu pesan saya untuk teman-teman yang trading saham-saham farmasi adalah tetap melakukan manajemen modal dengan baik, jangan all in, jangan menggunakan margin. Ini untuk KF, untuk INAF juga sama, tapi INAF ini saat ini masih agak-agak rawan ya, karena dia tipis dan dia juga cenderung masih berada di ARB-nya. Memang kalau disuruh milih antara INAF sama KF, saya cenderung akan memilih KF ya. Kemudian untuk IRA, nah IRA ini 1685 ya. Kita buka di chart kita 1685 itu masih ARB untuk IRA. Kita buka chart yang kita miliki untuk IRA. Untuk IRA
Teman-teman masih ingat nggak? IRA itu saya bilang kan, untuk IRA itu adalah area demand-nya adalah di area sini. Di area sini tuh di area bawah ya. Berarti perlu 1 kali ARB lagi untuk menimbulkan demand orang untuk membeli. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada saham lain. Oke. Oke, ERA itu saham yang kita gadang-gadang kemarin bisa menggantikan ya. Ketika ERA bersalaman dengan Antam di area 2600 tuh di sini ya teman-teman. Jadi ketika waktu itu kan saya bilang ERA, PTBA sama Antam sedang salaman harganya di area 1600. Jadi kalau waktu itu Antam masih 2600, ERA 2600, kalau Anda punya Antam, Anda jual aja Antam. Anda belikan ERA, dan saat itu ERA bisa masuk ke 2850. Dan sedang untuk Antam sendiri sempat turun ke 2000 seperti itu ya. Walaupun saat ini untuk Antam sudah rebound. Nah, saham yang lain yang saya bahas juga waktu itu adalah PTBA. PTBA belum saya masukkan PTBA ya teman-teman. Saya ketik dulu. Nah, PTBA justru mengalami pelemahan teman-teman ya. Jadi ini, tapi pelemahannya harganya masih di kisaran 2500-an ya. Artinya gini, waktu itu kan saya bilang switchingnya antara ke ERA ataupun ke PTBA. PTBA memang sempat naik ke 28 ya, terus kemudian marketnya turun semua, PTBA juga kena imbas. PTBA sempat turun bertahan di retrace 50 berkali-kali ya, ada 3 kali maksud saya. Ketika overshoot ke bawah dia kembali lagi ke 50, overshoot ke bawah kembali lagi ke 50. Dan 50 ini nyata sebagai support yang kuat bagi PTBA. Kita lihat aja akhir hari ini apakah PTBA bisa naik ke atas mengikuti sentimen market yang saat ini sedang hijau seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, tidak perlu berpanjang-panjang dan lama. Saya kira untuk ulasan siang hari ini cukup ini dulu. Nanti sore atau nanti malam akan saya update dengan ulasan terbaru setelah market closing tanggal 2 Februari 2021. Terima kasih dari saya MS Trade and Investment.